nama saya Ulfa Fitriasi. Kami dari konten Dr. Budi Asi akan membagikan giveaway, yaitu dengan cara menjawab kuis. Bagi teman-teman yang jawabannya cepat dan tepat akan mendapatkan voucher senilai Rp250.000 loh. Voucher ini bisa digunakan untuk pemeriksaan umum, laboratorium penunjang, serta medical check-up. Dan bisa digunakan untuk pembelian obat di seluruh cabang Budi Asi. Lalu bagaimana caranya? Dengan cara lihat di kolom deskripsi. Mana ya uangnya? Sebentar ya Bang. Ibu. Ini loh, ya, ambil kembaliannya. Makasih Ibu. Ibu, kakak dong. Simpen nomorku. Jadi kalau ada apa-apa gampang. Makasih ya. Makasih kakak cantik. Dah. Bentar dulu. Gak enak banget ya jadi perempuan. Udah M tiap bulan. Apalagi kayak saya, subur banget. Bisa 5 kali ganti pembalut. Ampun, jadinya kan boros beli pembalutnya itu tiap hari. Belum lagi nih ya, harus bunting 9 bulan. Badannya jadi melar. Terus ngelahirin. Susu pada bengkak. Udah gak enaknya lagi disuruh juga minum pil KB tiap hari. Lu kebayang badan jadi segede apaan? Gendut, melar. Udah gak enak dilihat pokoknya mah. Kesel bisa ya. Enak mah jadi laki-laki ya. Giliran bininya bunting, dianya malah jajan di luar. Terusnya kalau dapat penyakit, ku juga yang kena istrinya. Aduh, ampun. Belum ya, laki-laki itu mancing sana, mancing sini, terus fitness. Giliran perutnya udah bagus, kayak cetakan kue, terus punya duit, kawin lagi. Terus kalau perempuan ya, udah gembrot, jelek, habis lahirin, jelek lagi melar, ditinggalin. Gak adil pokoknya, gak adil. Kebetulan dokter di sini. Hai dok. Selamat siang. Selamat siang. Lagi apa nih? Kayaknya sibuk banget. Lagi baca buku teh, besok mau ulangan. Oh gitu. Saya sebenarnya mau konsul dok. Boleh nggak sih di sini apa di rumah dokter? Boleh, nggak apa-apa. Saya lagi santai kok. Oh gitu. Jadi saya boleh nih ngobrol di sini nih. Nggak apa-apa. Kenapa? Ya gini loh dok, namanya ibu-ibu lah ya, biasa. Menurut dokter, dunia itu adil nggak sih? Ya, adil nggak adil teh. Buat yang lagi hatinya seneng, habis dapat hadiah, ya dunia itu adil. Kalau yang baru dapat musibah, mungkin dunia ini jadi nggak adil. Emang kenapa? Kalau menurut saya sih nggak adil dok, apalagi buat perempuan. Nggak adilnya gimana? Dokter tahu kan, perempuan itu udah harus mens. Setiap bulan kita pendarahan. Terus? Harus beli pembalut pak, terus hamil. Hamil badan jadi gede, terus jadi bengkak-bengkak, jelek. Sebenarnya lagi suaminya dok, kalau bininya lagi bunting, malah nakal di luaran sana. Ujung-ujungnya si istrinya keputihan dok. Berarti nyalain laki-laki nih. Ya gitu sih dok. Loh, Teteh itu gimana? Lah dulu aja nanya-nanya ke saya cari krim pemutih biar putih, bahkan nyari sampai ke pasar Senen sono. Lah giliran dapat keputihan malah protes bilang dunia nggak adil kek. Ih dokter, bukan putihan yang itu. Oh iya. Ini loh keputihan dari Misty itu loh dok. Jadi malu saya. Gini deh, keputihan pada wanita itu sebenarnya hal yang wajar.
Jadi dilihat dari warnanya, baunya. Kalaupun itu masih berwarna putih atau bening biasa dan hanya keluarnya sesekali, misalnya sesudah menstruasi, dan itu tidak menimbulkan bau yang busuk, itu wajar sekali. Bahkan pada orang pada masa subur maupun orang yang sedang menyusui, wajar sekali terjadi teh. Nah terus itu dok, kalau misalnya tiba-tiba bau jengkol gitu di celana dalam, itu wajar nggak sih dok? Nah kalau teteh makan jengkol sekilo dan lupa cebok ya wajar teh. Bisa aja. Terus dok, kalau keputihan itu ciri-cirinya yang dari kanker rahim itu kayak apa tuh dok? Kalau sekarang gini dulu, keputihan itu kita bedakan dulu yang keputihan yang normal sama yang Tidak normal. tidak normal. Yang tidak normal itu bisa karena infeksi, bisa karena mungkin gejala awal dari kanker leher rahim. Sekarang yang normal udah saya ceritakan tadi, bahwa keputihan itu wajar terjadi karena ada perubahan hormon pada wanita. Pada wanita itu sesudah menstruasi biasanya hormon estrogennya meningkat. Jadi wajar kalau ada sedikit lendir di vagina, terutama pagi hari itu sangat kelihatan. Apalagi pada masa subur. Tapi kemudian setelah masa subur itu kemudian selesai masa subur, hormon progesteronnya ganti yang meningkat. Nah pada saat itu biasanya bersih, itu hal yang wajar. Itu yang keputihan wajar, normal. Nah keputihan yang kedua karena infeksi. Infeksi itu bisa oleh bakteri, bisa oleh parasit, bisa oleh jamur, tergantung kebiasaan wanita tersebut. Oh gitu. Jadi kalau cara kita membersihkannya pun berpengaruh gitu ya dok ya? Yang ngaruh jadi gini, ada yang misalnya saat main banyak, ada yang karena mungkin ekonomi atau mungkin orangnya jorok, ganti softtek hanya sehari sekali, padahal perdarahannya banyak, itu potensi terjadi infeksi. Terus kemudian kalau ada yang mungkin merasa, ada orang yang sedikit obsesif kompulsif ya namanya, jadi pengen semuanya segala bersih. Jadi habis pipis itu sukanya disembur, pakai semprot, pakai selang itu dikiranya dalamnya bisa bersih banget. Nah itu bisa menyebabkan iritasi. Oh gitu. nggak boleh tuh dok ya? Nggak boleh. Oh jadi berarti kalau penjelasan dokter tadi saya masih normal dong kalau gitu ya. Soalnya dok, jadi kalau misalnya sesudah men itu saya belum ada keputihan. Setelah 4 sampai 5 hari baru ada lagi. Nah itu gimana sih dok supaya kita jangan sampai keputihan gitu dok, kan nggak enak perasaan ngelihatnya. Terus dok, kalau gejala keputihan yang nggak normal kayak apa? Ya jadi gejala keputihan yang nggak normal itu bisa dibedakan dengan yang normal tadi ya. Itu dari warna, bau, rasa nyeri, dan ada darah atau tidak. Warnanya itu bisa kuning kehijauan, kadang-kadang abu-abu, tergantung jenis infeksinya. Ya. Terus kemudian dari baunya, kalau baunya menyengat, berbau busuk, tapi bukan bau jengkol ya, itu kemungkinan infeksi penyebabnya. Terus yang ketiga dari rasa nyeri. Rasa nyeri biasanya ada rasa seperti terbakar di misfi, atau bisa juga bahkan nyampe ke pinggul karena infeksi di vagina ataupun di mulut rahim itu bisa menyebar ke dalam pinggul, namanya radang pelvis, radang pinggul. Terus yang keempat itu dari darah. Biasanya misalnya kalau habis hubungan badan keluar darah Itu pasti karena suami suka jajan kali ya dok? Jajan di mana? Itu dok, jajan ciki citata. Di mana? Dok, kamu kayak ngerti aja. Itu loh, ciki citata yang di warung remang-remang dok. Dokter mah ngerti, suka Emang jajan di warung remang-remang itu gimana sih? Kan lampunya kan remang-remang. Kan gimana milih jajanannya kalau lampunya nggak terang deh? Mereka nggak ngeliat, nggak perlu pakai lampu, malah nggak pakai mata. Caranya dok, diraba-raba doang pakai tangan. Semua dokter nih kayak orang baru ngerti aja kok. Berarti tangannya ada matanya. Seperti itu dok. Ya jangan itu
itu teh, jangan mudah menuduh juga. Itu namanya prasangka sudon. Ya kesel Belum aja tentu. dong. Kesel lah. Nah? Perempuan kesel saya mah pokoknya nggak adil pokoknya sebel. Tidak semua laki-laki itu seperti yang kamu bayangkan ya. Terus dok, kalau misalnya keputihan karena kanker rahim tuh kayak apa rasanya bedanya? Jadi istilahnya lebih tepatnya kanker leher rahim ya. Jadi gejalanya sebenarnya hampir mirip dengan keputihan disebabkan oleh infeksi. Jadi juga bau busuk, rasa nyeri, dan kemudian perdarahan atau keluar darah pasca hubungan badan. Ya, jadi agak sulit dibedakan, tapi biasanya baunya busuk sangat menyengat. Tapi tentunya kalau namanya orang kanker itu diikuti oleh berat badannya makin kurus, daya tahan tubuhnya lemah, begitu. Cepat sakit gitu ya dok? Cepat sakit. Cuma kan itu sulit diketahuinya. Biasanya diketahui itu kalau udah parah. Makanya kan jangan sampai parah dulu. Jadi kalaupun ada gejala, pertama kalau ada gejala keputihan akibat infeksi harusnya diobatin dulu. Terus yang kedua, kalau udah diobatin kok nggak sembuh-sembuh, barulah berpikir ke arah apakah ada gejala awal kanker leher rahim. Makanya pada wanita itu sebaiknya paling nggak dilakukan selama hidupnya ya paling nggak sekali, atau kalau nggak lebih bagus 3 tahun sampai 5 tahun sekali itu. Jadi dilakukan pap smear. Pap smear itu untuk mengetahui apakah ada sel-sel di leher rahim yang mulai terjadi awal dari keganasan. Di swab pakai kayak swab COVID itu loh, tapi melalui vagina gitu. Mau? Nggak mau kan takut, tapi itu kira mahal nggak sih dok? Kadang orang takut loh, katanya mahal kalau pap smear. Sebenarnya sih kalau untuk ukuran itu sih nggak mahal, tapi paling nggak dilakukan sekali. Jadi iya paling nggak di awal. Kalau ada kecurigaan baru mungkin dilakukan serial ulangan begitu. Nah terus dok, kalau udah kayak gini keputihan, terus-terusan saya keputihan nih dok, solusinya saya mesti gimana tuh dok? Kira-kira normal nggak keputihan? Tapi sih kalau menurut saya, kalau tadi dokter bilang nih, nggak begitu parah sih, normal-normal aja. Tapi saya nggak mau keputihan dok. Kan melihatnya jernah tuh di celana dalam ada putih-putih gitu kayak apa gitu kan, saya nggak mau dok. Terus mesti gimana tuh dok? Solusinya, ya solusi pertama, ya kalau jemur celana dalam jangan di depan rumah, lalu di tangga. Solusi berikutnya, teteh sabar. Kan saya bilang keputihan itu hal yang wajar. Bahkan pada saat wanita terangsang pun juga kadang-kadang timbul keputihan kan, pada saat mau hubungan seksual misalnya. Nah, berarti teteh harus sabar kalau memang benar-benar nggak mau lihat keputihan lagi, karena setiap kali melihat keputihan merasa dunia nggak adil. Ya, teteh sabar. Paling sabarnya teteh umur berapa sekarang? 37 dok. Berarti kalau teteh mau sabar nunggu 13 tahun lagi. Ketika umur 50 nanti teteh udah nggak haid lagi, udah nggak keputihan lagi. Enak kan? Kelamaan itu mah dok, nggak mau dari opsi yang lain apa selain nunggu menopause gitu, saya nggak mau. Ya sudah, sekarang opsi terakhir nih, opsi terakhir. Apa tuh? Kan teteh tadi bilang keputihannya menurut kesimpulan teteh udah normal kan? Nah sekarang ambil, biasanya bawa kacamata hitam kan? Ada sih, saya Coba mau bawa. dipakai. Ini kenapa? Coba pakai. Pakai. Nah iya dong, pakai kacamata. Terus? Ya, coba ini sekarang warnanya apa ya? Abu-abu, coklat-coklat gitu deh dok. Abu-abu kecoklatan. Ya sudah, setiap kali teteh lihat celana teteh atau celana teteh ada bercak-bercak, teteh pakai kacamata hitam. Biar kelihatan kehitaman gitu. Bisa aja itu mah bercandanya, kan nggak mungkin masa ngeliat celana pakai kacamata. Lah karena teteh dari awal itu udah memandang dunia itu nggak adil teh. Coba sekarang teteh bayangkan zaman mbahnya teteh dulu, neneknya teteh dulu, zaman kemerdekaan dulu. Mereka nggak ada softtek teh, kayak gitu, nggak ada pembalut. Iya sih ya, pernah waktu aku diajarin sama nenekku pakai kain-kain gitu tuh dok, itu bisa bersih nggak itu dok? Nah itu menyebabkan infeksi atau radang di pinggul. Nah dulu itu nenek moyang kita sebelum zaman enak, zaman ayana kayak gini, dulu itu ada
Ada yang pakai bulu kelinci, Ya ampun. ada yang pakai kapas, ada yang pakai arang. Buat nutupin itu dok? Iya, makanya teteh tuh bersyukur dulu kayak gitu. Berarti karena saya banyak gaul kali ya dok ya? Loh, bayangin aja orang yang nggak dapat men. Mereka aja nunggu bulan, kapan datangnya bulan, kayak gitu. Sampai lihat bulan purnama. Kayak iklan dong dok, bulan, kapan kamu datang bulan? Ya, makanya teteh itu sekarang masalah adil nggak adil itu kembali ke masing-masing teh, ya. Dan juga jangan mudah menuduh laki-laki, ya. Iya ya dok, maaf. Hmm. Makasih banyak ya dok. Maaf loh, saya jadi ngomongin soal laki-laki nih sama dokter karena kan masalah penyakit saya itu dok. Tapi alhamdulillah sekarang saya jadi ngerti deh kalau Ya. kebetulan saya itu normal. Alhamdulillah, makasih ya dok. Berarti masih butuh laki-laki kan? Ya iyalah. Udah, oke, ya. Makasih ya, Nanti Dok. kapan-kapan ngobrol lagi ya. Siap, makasih banyak, Kak. Yuk, ya udah, itu coba teteh kacamatanya dipakai lagi. Buat apa? Coba dulu. Kata saya dokter mah ih. Biar dia lebih galau kesannya gitu loh ya. Terus udah begini gimana dok? Udah, sekarang ini tongkatnya di bawah. Oke, yuk sekarang jalan. Ya ampun Pelan-pelan ya. dokter Ega. Oke ya. Kuis yang pertama, jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Kuis yang kedua, 2 pria mencoba menyeberangi sungai dengan perahu yang hanya mampu menyangkut 1 orang. Namun, keduanya berhasil menyeberangi sungai. Bagaimana itu bisa terjadi? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Siapa cepat, dia dapat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hati yang gembira adalah obat. Bye-bye. Terima kasih.